donatnya paketan atau gimana? Paketan besar. Paketan. Satu juga bisa. Oh, satu kotaknya isinya berapa? Kotak itu isi 6, setellahan kena 30.000. Oke, boleh ya Teh ya, per 6 piece. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lita Budiarti Pamungkas. Saat ini saya berada di salah satu toko kue. Nah, kita di sini bisa lihat mereknya ya. Ada namanya yaitu Donat Kruwil. Kita akan sharing bisnis bersama owner Donat Kruwil. Nah, ini dia owner. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini owner dari Donat Kruwil. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, ini dia Teh Dian ya. Beliau owner dari Donat Kruwil. Ya. Teman-teman penasaran kan bagaimana sharing bisnis kita dengan owner Donat Kruwil ini? Pastikan terus di AFH Channel. Oke, sebelum kita lanjut ke sharing bisnis, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Oke teman-teman, di sini sudah kita hadirkan. Ini namanya Teh Dian Sri Adriani. Beliau adalah owner dari Donat Kruwil. Halo Teh Dian. Halo. Nah, alhamdulillah saya bertemu kembali dengan salah satu pengusaha bisnis yang masih muda, dan ini Masya Allah cantik banget ya Teh Dian ini. Tapi usahanya juga yang pastinya cetar membahana. Nah teman-teman, sebelum kita lebih banyak lagi sharing bisnisnya, kita mau tanya dulu nih, kenapa sih namanya Donat Kruwil? Enggak namanya Donat Rainbow atau Donat Krucil? Atau ini namanya Donat Kruwil, unik banget. Apa memang donatnya rintik gitu? Apa Teh, kenapa sih ngambil nama Donat Kruwil? Oh gitu. Jadi awal kita jualan itu kan jual donat yang kecil-kecil. Oh iya, kecil bener-bener banget. Masih ingat? Donat mini ya. Iya. Jadi kecil banget. Jadi kruwil gitu lah. Jadi Kruwil itu diambil dari donat yang kecil. Iya, betul. Oh, tapi ini masih produksi donat yang kecil itu? Enggak, udah enggak. Yang kecil-kecil itu udah enggak. Padahal ini namanya ikonnya itu Donat Kruwil ya. Tapi sekarang udah nggak ada itu. Ada sih yang mini-mini, cuma dia lebih besar dari yang awal gitu. Oke. Tapi emang kalau donatnya lebih kecil agak repot juga ya bikinnya. Iya, betul. Nah, ternyata historinya kenapa namanya Donat Kruwil itu karena memang pas awal produksi jualannya donat kecil-kecil. Ngaruh nggak sih dari modal bisnis akhirnya bikinnya donat kecil? Oh, enggak sih. Enggak. Biar Tapi unik aja gitu. Biar unik aja. Oke, menarik banget ya teman-teman. Nah, Teh Dian, prosesnya ketika Teh Dian nyemplung di perkuehan ini ya, ini apakah ikut pelatihan dulu atau memang otodidak belajar langsung dari YouTube atau lihat-lihat tutorial-tutorial di Fanpage atau apa gitu? Gimana nih? Bisa langsung atau gimana? Oh, jadi waktu awal kita buka usaha ini kita nggak langsung bisa, jadi otodidak, trial error dulu gitu. Seringkali gagal. Gagalnya lebih banyak. Mengembang, iya betul. Terus kalau yang gagal itu dimakan atau gimana? Dimakan. Soalnya mubazir kalau dibuang. Bener. Tapi proses dari belum bisa ke bisa itu cepet ya? Karena sering itu? Iya, karena sering jadi udah terbiasa tahu di mana salahnya, kayak gitu. Takaran-takarannya. Betul. Oke, menarik sih bener-bener. Nah, kemudian ini udah lama belum sih ini? Dari mulai berdiri sampai saat ini berarti udah berapa lama nih? Kalau awal kita buka usaha kan nggak langsung ada toko ya Teh. Jadi dari rumah dulu. Kalau dari rumah itu dari tahun 2017. 2017. Cukup lama ya? Iya. Kalau buka toko ini dari tahun 2018, setahun setelah di rumah. Iya, betul. Berarti 5 tahun. Kalau misalkan anak kecil 5 tahun ya udah ngerti lah ya, udah bisa pinter gitu ya. Dan alhamdulillah ini udah mulai jalan dan memang udah berkembang. Nah teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin tahu nih Donat Kruwil itu ada apa aja, menu-menunya ya, atau apa tuh namanya makanan yang dijualnya gitu ya. Ada donat, ada sekarang yang baru lagi ada roti. Saya juga baru tahu ini ada perkembangan inovasi lagi nih ya. Tadi ada apa aja sih kalau di Donat Kruwil tuh selain dari khasnya donat? Untuk saat ini ya. Jadi untuk saat ini tuh selain ada donat, ada roti juga. Oh, ada roti, oke. Ada cake, ada puding, ada apa? Donat tower. Ikonnya di sini donat tower sih. Jadi donat tower. Iya. Donat tower itu kayak gini nih.
misalkan pengen lihat ya gimana sih donat tower ya, nah itu bisa dilihat di akun IG yang barusan. Terus yang paling laris apa nih? Dari sekian banyaknya jualan yang Teh Dian tawarkan, itu kan tadi ada donat, ada roti, ada apa gitu ya. Yang paling laris dibeli oleh customer itu yang mana biasanya? Balance ya, mulai dari donat, dari dessert, terus dari roti juga. Karena sebetulnya roti ini bukan barang baru gitu. Iya benar-benar. Jadi waktu awal buka toko ini kita produksinya donat dan roti. Oh gitu. Berarti roti itu memang ada dari awal ya? Dari awal sudah ada, cuma karena keterbatasan SDM kita stop dulu roti. Oh gitu. Baru mulai lagi tahun ini. Oh, berarti dulu 2017 ya? 2018. 2018 si donat ini udah berteman nih sama roti. Iya betul. Tapi vakum dulu karena nggak ada SDM. Sekarang baru launching lagi. Iya. Oh oke. Jumlah karyawan ada berapa? Kalau untuk saat ini ada 3. Ada 3. Karyawan. Tapi insya Allah skill udah bisa ya. Udah Insya bisa. Allah. Jadi bisa autopilot nih kalau misalkan Teh Dian lagi ada acara di mana gitu, mereka bisa handle. Insya Allah bisa. Oh, alhamdulillah. Nah, kalau ngobrolin manisnya, ini pasti ada pahitnya. Nah, Teh Dian, kira-kira apa aja sih tantangan usaha Teh Dian selama berkecimpung di perdonatan ini atau perkuehan ini? Mungkin tantangan terberat saat ini tuh kalau keluar masuk karyawan ya, karena kalau misalnya ada karyawan baru kan mesti diajarin lagi dari awal gitu. Selain itu juga karena banyak produk-produk di luar sana, banyak pesaing juga, jadi memaksa saya untuk bisa berinovasi gitu. Iya betul banget. Nah kalau bentuk inovasi Teh Dian sendiri itu biasanya memunculkannya dalam versi apa nih? Apa donatnya toppingnya ditambahin atau gimana nih biar bersaing dengan donat-donat yang lain di pasaran nih? Gitu. Biasanya sih kita bikin varian baru atau bikin promo-promo dan paket-paket hemat gitu. Oh bener. Emak-emak biasanya seneng banget nih kalau ada paket hemat. Apalagi yang belinya biasanya anak-anaknya ya. Nah teman-teman juga bisa lihat ya tadi ada beberapa pengunjung di sini dan ini alhamdulillah tetap buka ya setiap hari. Insya Allah dari jam sampai Minggu. Senin sampai Minggu ya berarti full setiap hari. Setiap hari dari jam berapa tadi? Dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Oke. Nah, teman-teman, ternyata Teh Dian ini tidak hanya menjual kue-kue yang ada di display ini, tapi memang bisa by request ya Teh ya? Iya, misalkan betul. untuk acara apa aja nih? Bisa untuk acara ulang tahun, untuk acara selamatan juga bisa, tergantung dari acara pelanggan itu sendiri gitu loh. Oh, request ya bisa ya? Bisa. Oke. Anniversary juga bisa ya? Bisa. Ya, dan ini memang kuenya cantik-cantik banget. Nah, selama 5 tahun ini Teh Dian pastinya ada suka dan dukanya ya. Nah, kira-kira kalau dilihat dari proses 2017 sampai saat ini, motivasi terbesar Teh Dian yang akhirnya ingin membuka bisnis ini apa sih alasan yang membuat Teh Dian itu saya semangat nih untuk buka bisnis ini karena apa alasan utamanya? Mungkin alasan utama dan pertama itu karena ingin mempunyai penghasilan walaupun sebagai seorang wanita gitu ya, betul. sebagai seorang istri dan ibu. Terus yang kedua itu ingin membahagiakan kedua orang tua. Terus ingin memiliki waktu yang lebih banyak dengan keluarga. Jadi saya pengen bisa berpenghasilan tapi tetap punya waktu dengan keluarga gitu. Jadi tidak mengganggu ya, tidak mengganggu waktu-waktu tertentu. Ini kapanpun bisa gitu ya. Insya Allah bisa. Adakah kisah yang paling menarik ketika Teteh menggeluti bisnis ini? Ya kalau orang kan biasanya di 5 tahun pertama bisnis itu pasti ada jatuh bangunnya ya. Entah itu kehabisan modal, entah itu harus meminjam uang misalnya. Nah Teteh pernah nggak ngerasain kayak gitu? Atau lurus-lurus aja karena banyak uang? Oh ya Allah, amin ya Allah. Atau udah saking banyaknya uang gitu ya, jadi udah kita udah happy nih 5 tahun ini gimana tuh? Kalau kayak apa ya bikin terpuruk kayak gitu nggak ada sih, belum pernah ya? belum pernah dan jangan sampai gitu ya. Jadi kita ngalir gitu aja, nggak ada yang bikin down kayak gitu, nggak ada. Berarti dari awal membangun bisnis Donat Kruil ini sokongan dana itu udah aman? Atau memang dari dana terbatas dulu? Menyesuaikan ya, jadi nggak langsung
besar teh, tetap aja dari awal bikin usaha ini kita modalnya nggak besar kok gitu, kecil karena kan awal jualan itu di rumah, produksinya di rumah dan dijualan secara online ya. Betul. Jadi kalau ada yang pesan baru kita bikin gitu. Dan itu dari modal berapa sih Teh Dian memulai bisnis donat kruil ini? Oh, saya kurang ingat ya kalau untuk modal awal waktu di rumah itu paling kayaknya nggak akan lebih dari 1 juta deh Teh. Oh, berarti modal di bawah 1 juta tapi berani ambil sikap buka usaha dengan request by order. Iya, betul. Oke, luar biasa banget. Nah, kalau berbicara bisnis, Teh Dian ini udah nikah. Pastinya ada dong support ya, support apa tuh istilahnya, orang yang mensupport ya dari adanya bisnis ini. Nah, kira-kira dari pihak keluarga atau dari pasangan Teteh sendiri bagaimana nih menyikapi Teh Dian lebih memilih kepada bisnis? Support full atau memang beliau biasa aja atau gimana gitu? Alhamdulillah kalau dari lingkungan sekitar pada mendukung ya. Jadi mulai dari suami, orang tua dan orang-orang terdekat itu mendukung semua gitu Teh dengan apa yang saya pilih. Jadi nggak ada kendala ya? Alhamdulillah nggak ada. Jadi mereka udah restuin lah istilahnya dari awal itu. Iya. Oke. Nah, untuk suami apakah memang ikut andil di manajemen ini atau gimana? Apa ini manajemennya terpisah hanya Teh Dian aja yang mengelola? Jadi memang kalau dari awal jualan berdiri ini memang saya yang handle sendiri. Tapi bukan berarti suami nggak ada andil, tetap suami punya andil yang besar gitu dalam usaha ini. Karena berkat dukungan dari suami juga saya bisa membangun usaha ini. Iya. Nah, kalau misalkan dilihat dari progresnya teman-teman, memang Teh Dian ini lika-liku bisnisnya mungkin nggak kayak orang-orang yang jungkir balik banget ya Teh, alhamdulillah ya. Dan jangan sampai seperti itu ya. Tapi di tengah kemarin pandemi ya, itu pastinya orang-orang merasakan bahwa bisnis itu mulai turun. Nah, Teh Dian sendiri gimana nih? Orang kan mau beli boro-boro beli donat gitu kan, mereka penghasilan aja udah berkurang. Nah, ini dari penjualan turun atau memang stabil atau gimana Teteh menyikapinya tuh? Selama pandemi ya. Selama pandemi yang saya rasa sih nggak ada penurunan yang signifikan ya? gitu. Jadi tetap ada aja yang order. Ya, alhamdulillah ada. Bagus, ini berarti rezekinya. Amin ya Allah. Berarti orang tetap ada order setiap hari itu ada yang masuk. Alhamdulillah ada. Dan tidak mengurangi bahan atau apa gitu Teh? Enggak. Tetap aja stabil seperti itu. Sampai saat ini maksudnya kalau misalkan dalam 1 hari stok terigu sekian, kemudian gula sekian, itu tetap stabil. Jadi kalau apa ya, kalau usaha kan mungkin pasti ada naik turunnya, tapi itu nggak terlalu signifikan gitu. Ada penurunan pun saat tapi pandemi ada naik lagi. Nggak ada apa ya, nggak ada yang terlalu signifikan gitu penurunannya. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, ini sih menarik banget ya. Saya baru kali ini dapat apa tuh pengusaha yang memang secara prosesnya itu beliau alhamdulillah tidak mengalami namanya surutnya itu nggak terlalu nyebur banget gitu ya. Jadi memang fluktuatifnya masih stabil lah ya. Dan ini memang sangat dirindukan oleh para pembisnis, di mana memang pergolakan bisnis itu nggak begitu parah gitu ya. Nah, ini bagus banget. Nah, kira-kira ada nggak sih tips khusus sehingga Teteh ini di bisnis bisa stabil itu? Kalau orang kan biasanya di 5 tahun itu ada olengnya, ada modal kecatut gitu ya. Pokoknya ada aja lah, entah itu dari SDM atau dari apapun gitu ya. Ini kira-kira kalau Teteh di 5 tahun terakhir inilah gitu ya, itu gimana tuh tantangannya? Tantangan dalam dunia usaha. Kan pastinya ada pesaing nih ya, dihajar misalkan harganya lebih murah atau lebih kreatif gitu ya. Nah, kalau Teh Dian sendiri dari bisnis ini menyeimbanginya seperti apa tuh? Kalau saya pribadi sih dalam menjalani usaha ini tuh yang penting saya tetap ikhtiar. Masalah hasil itu nanti Allah yang menentukan gitu. Tapi bukan berarti saya ngalir gitu aja. Tapi ada inovasi, berusaha untuk promosi, berusaha untuk semaksimal mungkin gitu. Tapi urusan hasil tetap diserahkan pada Allah. Makanya nggak terlalu ambil pusing gitu loh. Karena yang penting kita ikhtiar. Karena sebagai manusia kita diwajibkan untuk ikhtiar ya, ikhtiar dalam segala hal gitu. Jadi tidak terlalu memusingkan nanti gimana, yang penting saya ikhtiar dengan maksimal, urusan hasilnya nanti serahkan sama Allah. Kemudian
satu pertanyaan terakhir nih. Kira-kira apa nih tipsnya untuk para calon pengusaha muda? Tentunya di luaran sana kan teman-teman bingung nih kalau pengen buka usaha gitu. Mungkin Teh Dian bisa sharing ke kita tips untuk para pemula ya yang ingin membangun bisnis dari modal minim seperti Teh Dian itu. Iya. Jadi mungkin dari saya pribadi untuk teman-teman yang mungkin mau buka usaha nggak perlu terlalu panjang memikirkan bagaimananya. Kalau misalnya ada modal sedikit juga nggak apa-apa. Yang penting yang pertama itu niat. Oke, Niat untuk memulai. Selain niat untuk memulai, kita juga harus punya niat untuk konsisten. Oke, Konsisten untuk menjalani gitu. Jadi jangan Setengah-setengah. patah arang gitu. Jadi ketika sudah memulai jangan sampai patah arang, tetap terus jalani walaupun naik turun karena namanya usaha itu nggak ada yang langsung naik gitu ya. nggak ada yang apa ya mulus istilahnya. Jadi ada naik turunnya. Cuma ketika naik turun ini jangan dijadikan beban gitu. Jadi kita sebagai manusia Berikhtiar. yang penting berikhtiar semaksimal mungkin gitu. Ikhtiar semaksimal mungkin, berusaha semaksimal mungkin. Action aja dulu gitu. Urusan hasil nanti biar Allah yang menentukan gitu. Oke, itu dia Jadi, teman-teman jangan tipsnya ya bagi teman-teman yang ingin memulai bisnis. Yang penting kuatkan niat, kemudian action, Iya. dan jangan setengah-setengah ya. Ya, harus Pokoknya konsisten. hajar terus gitu ya. Oke teman-teman, menarik sekali perbincangan kita kali ini. Itu dia sharing bisnis kita dengan owner dari Donat Kruil. Mudah-mudahan sharing bisnis kita bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman untuk membuka usaha, apapun usahanya. Yang penting yakin ya, kemudian ada keinginan untuk memulai ya, dan nikmati prosesnya. Iya betul, Iya, menikmati oke. proses itu yang penting. Kalau nggak menikmati itu pasti gulung tikar lagi Jadi beban nantinya. Nah baik teman-teman, ya, kita sudah berada di penghujung acara. Alhamdulillah ya. Semoga teman-teman juga bisa menangkap insight dari obrolan-obrolan kita ini dan tentunya menjadi kisah inspiratif bagi teman-teman. Baik Teh Dian, itu Ya. saja mungkin ya. Terima kasih banyak atas Ya, waktunya. sama-sama, Teteh. Semoga usahanya semakin lancar Amin, ya, amin, amin, laris amin. manis. Dan teman-teman jangan lupa kalau misalkan teman-teman pengen order, bisa langsung ke WhatsApp nomor di bawah ini atau langsung ke alamat di mana Teh, jalan apa ini? Jalan Raya Serang kilometer 3 Cigadung seberang Alfamidi ya. Oke, seberang Alfamidi. Jadi kalau teman-teman dari arah Pandeglang ya, berarti ada di sebelah kiri. Ada di sebelah Oke. kiri. Oke, teman-teman, sayang sekali kita harus berakhir sampai sini ya Teh Dian ya. Ya. Kita akan bertemu kembali di video-video selanjutnya. Pantengin terus AEVA Channel. Jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.